Dalam sebuah forum dialog lintas agama, mualaf Jesslyn menanggapi pernyataan pendeta Ezra Soru yang menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dengan tenang, Jesslyn mengajukan satu poin penting. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Perkasa muncul dalam bentuk makhluk yang terbatas, bahkan sampai mengalami penyaliban dan tidak berdaya di hadapan ciptaannya? Logikanya jelas, ketuhanan tidak mungkin turun derajat menjadi kelemahan. Sebuah perdebatan yang menghadirkan sudut pandang tajam dan membangun, mengajak kita merenungi konsep ketuhanan dengan jernih dan rasional. Simak sampai akhir karena satu pertanyaan dapat membuka pintu pemahaman yang besar. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan menekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu, kita sama-sama berbagi kebaikan untuk lebih banyak orang. Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah. Tapi dia mau menjelma jadi manusia. Nah, dia mau menjelma jadi manusia. Kalau dia Tuhan, dia Allah. Tuhan atau Allah itu tidak bisa stop jadi Tuhan, jadi Allah. Maka dia tetap Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Tapi dia mau menjadi manusia. Lalu akhirnya dia menjelma jadi manusia, lahir dari seorang anak manusia. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia tidak kehilangan kealahannya. Berarti pada waktu dia menjadi manusia, dia tetap Allah. Tapi karena dia menjadi manusia, maka dia juga manusia. Karena itulah maka orang Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan atau Allah sekaligus adalah manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, ya kan? Nah, karena itu maka sekarang karena dia adalah Tuhan dan Allah, maka kita bisa lihat bahwa ada hal-hal yang menunjukkan atau ada kata-kata, ada perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kealahannya, ada kata-kata perbuatan yang menunjukkan kemanusiaannya. Dan kita harus bisa bedakan. Kalau Yesus berkata, diam tenanglah, itu kan menunjukkan kealahannya. Nah, mungkin karena Yesus mengatakan, diam tenanglah, itu menunjukkan otoritas dia atas alam. Makanya Pak Tong bilang bahwa kalau Pak Niko menghardik itu mengambil haknya Allah yang seharusnya tidak dilakukan karena para rasul pun tidak pernah melakukan hal itu, ya. Tapi terlepas dari hal itu menunjukkan kealahan. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu kealahan. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Semua kata-kata itu jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Tapi ada hal-hal yang menunjukkan kemanusiaannya dia. Ya, lapar, haus, capek, ngantuk, nah, takut, nangis. Nah, waktu dia berdoa, ini menunjukkan kemanusiaannya. Ya, jadi sebagai manusia, dia memang berdoa kepada Bapaknya. Maka seperti saya bilang tadi, banyak orang yang tidak percaya, orang agama lain, tidak paham kristologi seperti ini, sehingga hal-hal yang menunjukkan kemanusiaan, mereka jadikan bukti sebagai dia bukan Allah. Sebaliknya pada masa lampau, hal-hal yang menunjukkan kealahannya dipakai sebagai bukti bahwa dia bukan manusia. Jadi jangan bilang Yesus bukan manusia. Kenapa? Karena dia bilang dalam Yohanes 17 ayat 5, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus lebih tua dari dunia. Manusia mana yang lebih tua dari dunia? Karena Yesus lebih tua dari dunia, maka Yesus bukan manusia. Itu namanya mempergunakan bukti kealahan untuk membantah kemanusiaan. Kalau Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni, lalu kita bilang, yang ampuni dosa itu siapa? Allah. Kalau Yesus mengampuni dosa, berarti dia Allah. Manusia mana bisa mengampuni? Kalau begitu Yesus bukan manusia. Itu namanya menggunakan bukti kealahan untuk membantah kemanusiaan. Itu masa lampau begitu. Tapi yang zaman sekarang ini muncul dalam saksi Yehova, ya, juga dari kalangan Islam yang senang sekali menyerang kita, mereka mempergunakan bukti kemanusiaan untuk membantah kealahan. Jadi misalnya siapa ini? Mu'alaf Insan Moko Ginta kan membangun silogisme itu cara berpikir
pengambilan keputusan atau kesimpulan dari premis mayor minor. Jadi si Moko Ginta bilang begini, premis mayor, Allah tidak perlu makan. Premis minor, Yesus makan. Kesimpulan, Yesus bukan Allah. Allah tidak tidur. Mayor, premis minor, Yesus tidur. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. Allah tidak capek. Mayor, minornya, Yesus capek. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. Nah, ini kan secara logika membangun kesimpulan dari premis-premis silogisme seperti itu sih oke. Tapi yang tidak dipahami oleh Moko Ginta itu kan, dia tidak paham duinatur Kristus, bahwa Kristus itu pribadi yang unik, di mana kealahan dan kemanusiaan ada di dalam satu pribadi. Itu yang dia tidak paham. Sehingga mereka lalu menggunakan yang berdoa kepada Allah bukan Allah, yang berdoa kepada Tuhan bukan Tuhan, mayor. Minornya, Yesus berdoa kepada Allah. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. Ingat bahwa Yesus memang berdoa kepada Allah, tapi Yesus juga bilang, mintalah kepadaku. Berarti dia juga menjadi alamat doa. Pada waktu Stefanus mau dilempar dengan batu dan dia dilempar, lalu dia bilang, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Kan doa ditujukan pada Yesus. Jadi sebagai manusia, Yesus memang berdoa kepada Bapa. Tapi pada saat ada ayat-ayat yang membuktikan bahwa dia memang menerima doa dan doa ditujukan pada dia, itu pasti menunjukkan kealahannya. Yesus bukan Tuhan itu very wajar dan very logic gitu loh. Karena Yesus masih berdoa kepada Allah Bapa. Bahkan di saat momen terakhir, Yesus meminta untuk cawan ini disingkirkan dari hadapan dia. Cawan itu di mana? Itu adalah pensaliban. Jadi kalau Yesus berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus Tuhan nggak? Kalau Tuhan nggak perlu minta, Pak. Sesimpel itulah. Jadi kalau misalnya mau mengatakan framing adalah Tuhan di saat momen-momen terakhirnya, kalau memang Tuhan menghendaki dirinya, misalnya dirinya ya bilang Yesus memang Tuhan, ya dirinya memang Tuhan, gak usah minta Bapak. It's your right, it's your, semua tuh kita berhak, sebagai Tuhan tuh berhak. Jadi dia tidak perlu meminta, dia tidak perlu berdoa, dan dia tidak perlu sujud, dan tidak perlu untuk menunduk kepada Allah Bapa. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada the kings of all kings yang bow to another king. Because they are kings, right? Nah itu yang pertama ya, untuk Yesus bukan Tuhan. Yang kedua, tentang perpuluhan. Jujur kalau misalnya Bapak baca di Alkitab sendiri, perpuluhan itu sebenarnya memang tidak untuk semua pendeta, Pak. Itu hanya untuk Bani Israel, kaum Lewi. Pertanyaannya, saya simpel nanya Bapak di keturunan darah Bapak, siapa orang Israel? Bani Israel barulah yang bisa menamakan namanya suku Lewi yang berhak untuk mendapatkan perpuluhan, dan hanya suku Lewi. Karena again, Yesus Kristus, Nabi Yesus itu hanya dikirim bagi Bani Israel. Dan itu sebenarnya peraturan perpuluhan itu hanya mengikat Bani Israel, karena memang suku Lewi, suku yang the whole suku ya, seluruh sukunya itu memang mereka semacam mempersembahkan hidupnya, mengabdikan hidupnya kepada penyembahan bait suci, kepada penjagaan bait suci. Mereka yang menjaga seluruh ibadah. Itulah kenapa mereka berhak kepada perpuluhan. Bukan setiap pendeta di seluruh penjuru dunia, kecuali Bapak bisa membuktikan Bapak memang punya pertama keturunan darah Israel, kedua juga keturunan orang Lewi. Jadi nggak cuma darah Israel nih Pak, Bapak harus tahu Bapak tuh suku apa. Dari 12 suku itu benar nggak Bapak punya keturunan itu suku Lewi. Nah kalau udah benar, barulah Bapak mendemand, karena memang itu hak yang tertulis dan Bapak bisa buktikan di Alkitab Bapak itu baru namanya tidak tersanggahkan Pak. Kalau cuma opini dan penafsiran Pak, 1000 orang punya 1000 penafsiran. Dan again, kalau memang misalnya mau mengatakan bahwa Alkitab memang kitab suci, ya Bapak ikuti panduannya dengan benar dong Pak. Harusnya nggak perlu jemaat atau misalnya mualaf kayak saya yang harus mengingatkan bahwa Bapak bukan Bani Israel, begitu ya. Dosa yang tebus. Nih, that's a fun thing ya. Coba Bapak baca di kitab Keluaran. Saya masih ingat Keluaran. Di Keluaran itu ada menetapkan salah satu ayatnya tentang dosa itu tidak ditebus oleh Yesus, melainkan ditanggung oleh diri sendiri. Hampir banyak bukan cuma Keluaran, di kitab Perjanjian Lama itu kebanyakan konsep dosa itu adalah ditebus oleh dirinya sendiri karena adanya hukum Taurat Bapak. Nih sebelum Bapak sanggah atau mau reaction, hukum Taurat ini yang di-cancel di Perjanjian Baru, di mana katanya semua dosa ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib, karena Yesus dikirimkan ke dunia ini untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Ingat ya Pak ya, jangan dipotong kalau ayat Pak. Kalau ayat itu bilang namanya menebus dosa seluruh umat manusia, Bapak jangan cuma potong di bagian dosa, harus dibaca juga Pak seluruh umat manusia.
Berarti dosa apapun, mau dosa waris, dosa sekarang, dosa apapun, jika percaya, berdoa, tertebus Pak. Karena itu tertulis ya Pak ya. Jadi jangan pakai tafsir Pak. Kalau kita mau mengikuti agama dengan benar, mau mengikuti Alkitab dengan benar, ikuti sampai words by words. Jangan cuma, oh saya mau nafsir perjanjian lama, saya nggak mau ikut perjanjian baru. Nggak bisa dong Pak. Nah, dan again, ini kontradiksinya itu bukan perkataan saya ya Pak ya. Kontradiksinya itu Bapak boleh cek di kitab sendiri. Tertulis kok Pak. Di seluruh kitab di Indonesia, bahkan di King James Bible juga Bapak bisa buktikan tertulis. Ada bukan penggenapan ya Pak ya. Coba dibedakan penggenapan dan di cancel. Yang terjadi adalah di cancel. Oke, seluruh hukum Taurat di cancel di perjanjian baru dan perjanjian lama itu isinya berbeda. Itu kenapa juga mungkin konsep Bapak sendiri yang mengenai dosa itu masih ditanggung masing-masing. Tapi banyak pendeta bilang bahwa dosa itu yang ditebus hanya dosa waris. Dosa sisa itu tidak ditebus. Masalahnya adalah hal ini penafsiran pendeta, bukan penafsiran yang sesuai dengan kitab-kitabnya. Dan kitab-kitabnya sendiri pun kontradiksi. Bapak beresin dulu kontradiksi itu dengan bapak-bapak gereja, disamain dulu. Jadi istilahnya gini, kalau jenderal mau kasih perintah itu kasih yang jelas Pak. Jangan suruh maju terus mundur, maju dan mundur. Begitulah Bapak bisa menjelaskan, bisa menstatementkan, oke, dosa ini seharusnya ditebus oleh siapa? Dan dosa apa yang ditebus? Manusia itu harus melakukan apa terhadap dosa yang baru mereka lakukan? Jangan ada bolak-balik atau keberpihakan kepada salah satu ayat. Karena again, ayat itu nggak bisa baca satu-satuan Pak. Harus satu periskop dan satu periskop itu harus mendukung satu buku. Karena mereka ada kitab suci. Dan kalau emang kalian mau mengklaim itu adalah Injil, perkataan Allah, gak mungkin Allah ada pemplagiatan atau pengcancelan, gak mungkin gitu.